Ibu-ibu janda dapat uang pinang Natal. Nilainya mungkin tidak seberapa besar, tapi nilai sentuhan berbagi kasih itu menghidangkan kebahagiaan bagi sesama. Hal itu terlihat jelas lewat raut wajah belasan ibu-ibu janda di Kampung Domande, Distrik Malin, Kabupaten Merauke berbinar-binar. Ketika mereka mendapat sebagian dari berkat ibu anggota DPRP Papua dari Partai Nasdem, Fauzun Nihaya. Ibu Fauzun Nihaya membagikan uang pinang dan uang membeli beras bagi ibu-ibu janda merayakan Natal dan Tahun Baru. Entahlah berapa besarnya tidak diketahui. Namun ekspresi bahasa tubuh ibu-ibu janda itu saat menerima masing-masing sebuah amplop putih terbaca jelas, bahagia sambil mengucapkan, "Terima kasih ibu perhatiannya." Kata ibu-ibu itu usai menerima amplop putih dari anggota DPRP Papua Fauzun Nihaya di Kampung Domande Kamis 30/12 Desember 2021 lalu. Ikuti video selengkapnya. Pak Pastor soal gereja. Nanti saya dengan Bapak Soleman, ya kita akan bantulah Pak Pastor pastinya, begitu ya. Banyak aspirasi yang muncul kepada kami. Saya sendiri di Komisi 5 yang membidangi pendidikan di provinsi, saya memang sejak awal komitmen bahwa sumber daya manusia Papua itu adalah prioritas untuk membangun sebuah provinsi di Papua. Sehingga saya juga komitmen kalau misalkan di Kampung Domande ini ada komunitas anak-anak PAUD atau anak-anak pendidikan anak usia dini atau anak-anak SD yang juga sudah punya perpustakaan di kampung, saya siap untuk membantu buku-buku cerita, buku-buku bacaan, dan sekedarnya untuk anak-anak bermain di kampung ini kami juga siap sebagai donatur. Jadi begitu Bapak Ibu semua. Karena saya sendiri juga terpilih sebagai Wakil Ketua Gerakan Literasi Papua di Provinsi Papua. Jadi saya punya komitmen itu mencerdaskan anak-anak Papua harus melalui pendidikan. Dan kami juga punya program yang namanya Sekolah Restorasi. Jadi Bapak Ibu kalau anak-anak Bapak Ibu mau kuliah masih menunggu dana lain sebagainya, daripada anak-anak nganggur tidak sekolah, kami punya program Sekolah Restorasi setiap bulan sekali. Angkatan pertama sudah kami tutup, sudah selesai. Februari akan kita adakan wisuda Sekolah Restorasi, dan Maret awal kami buka untuk gelombang kedua. Jika dari Domande ini ada, kami persilakan bisa ikut Sekolah Restorasi. Di dalam Sekolah Restorasi, anak-anak muda kami kasih pelajaran terkait dengan cara berbicara, kemudian kewirausahaan, jurnalistik. Ini beberapa teman-teman media, oh ya, yang saya banggakan teman-teman media yang hadir juga menjadi narasumber di Sekolah Restorasi kami. Jadi tentu saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan saudara saya, Bapak Eben, bahwa untuk membangun Papua butuh kerjasama. Kami sendiri dari legislatif tidak bisa berdiri sendiri, tetapi peran-peran eksekutif, kemudian peran-peran masyarakat untuk saling membangun sangat dibutuhkan. Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, saya menyambung yang disampaikan oleh saudara saya, Bapak Eben, bahwa Papua Selatan ada di depan mata kita. Mau tidak mau Bapak Ibu. Sehingga apa yang harus disumbangkan masyarakat Domande untuk menyambut itu? Semua punya peluang yang sama untuk bagaimana memajukan Papua Selatan ke depan, terutama Merauke. Sehingga anak-anak muda yang ada di sini juga bisa berpartisipasi untuk disiapkan. Jadi program kami memang itu yang kami sampaikan. Jika di sini mungkin Bapak aparat kampung ya, kalau mama-mama tidak ada aktivitas dan di sini tanam sayur juga bagus, kami ada program namanya Pekarangan Pangan Lestari. Pekarangan Pangan Lestari itu juga harus kelompok, satu kelompok 20 orang, kita bantu menanam 75 juta. Dan itu didampingi dari Dinas Ketahanan Pangan. Itu aspirasi Bapak Haji Sulaiman Al-Hamzah. Jadi program kami tidak hanya murni di alat-alat pertanian, begitu ya. Jadi Bapak Ibu semua harus tahu, penyampaian aspirasi bisa melalui kami, tentu hanya sesuai kemampuan kami. Mekanisme pengusulan juga harus sesuai dengan juknis dari Kementerian Pertanian.